Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 5, tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Jenis kegiatan yang dikelola sendiri maupun kelompok. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat tergantung dari kondisi geografis daerah. Secara garis besar, kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok. Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Indonesia dijuluki negara agraris karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Contoh kegiatan pertanian adalah bercocok tanam, memanen hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Pada pertanian, biasanya memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya hanya terbatas pada sawah dan tegalan. Namun, ada juga yang dilakukan besar-besaran. 2. Perkebunan. Pada perkebunan, yang ditanam bukanlah makanan pokok, buah-buahan atau sayur-sayuran. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan. Contohnya, kebun teh, kebun kopi, kebun kelapa sawit, serta kebun karet. 3. Peternakan. Peternakan adalah pembudidayaan hewan ternak seperti unggas, sapi, kambing, kerbau, dan domba. 4. Perikanan. Indonesia memiliki laut yang luas sehingga dijuluki negara maritim. Sehingga tak heran kegiatan ekonomi pun ada pada sektor perikanan. Pembudidayaan ikan laut dan ikan darat contoh kegiatan perikanan yang ada di Indonesia. 5. Perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 6. Jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dilakukan perorangan, seperti jasa fotokopi, jasa potong rambut, maupun jasa servis kendaraan. 7. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, serta mebel. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. 1. Firma. Usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. 2. Persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan sekurang-kurangnya 2 orang dengan menyetorkan modal. Terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai pemodal dan pengelola, sedangkan sekutu pasif hanya sebagai investor saja. 3. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Tiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen.
Bagi perseroan yang ingin mengembangkan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. 4. BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, atau perseroan terbatas PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contohnya PLN bergerak di bidang listrik, Pertamina bergerak di bidang bahan bakar kendaraan bermotor, Garuda Indonesia Airways di bidang penerbangan, Pos Indonesia bergerak di bidang ekspedisi barang dan jasa. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi pertama dikembangkan oleh Dr. Randes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Jenis koperasi. 1. Koperasi simpan pinjam, melayani simpan pinjam. 2. Koperasi produksi, menyediakan dan menyalurkan hasil produksi. 3. Koperasi konsumsi, menyediakan kebutuhan sehari-hari. 4. Koperasi jasa, menyediakan jasa tertentu seperti jasa angkutan. 5. Koperasi serba ada, mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.